atas kami semua. Hingga pagi ini kami dapat berkumpul kembali untuk belajar bersama melalui Zoom. Tuhan, sertai kami supaya dapat belajar dengan baik. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, yuk semuanya berdiri, kita suara menangis. Oke. Anak-anak bisa dengar suaranya Bu. Ini atau suaranya Bu? Ini putus-putus ya? Enggak. Kami suaranya putus-putus. Tidak. Oh, putus-putus ya. Ada yang tidak putus-putus ya. Anak-anak, enggak usah nyanyi Indonesia Raya, langsung sama Boni ya. Putus-putus. Tiduran. Anak. Ini Bu Pevin masih mau betulkan kabelnya sih yang apa tahu bisa lebih baik. Kalian bisa dengar suara saya? Putus-putus ya suaranya? Putus suaranya ya? Putus-putus. Oh enggak, ada yang tidak ada yang putus. Lihat. Itu kan suaranya putus-putus. Iya, suaranya putus-putus. Bentar. Coba boleh pendek kata. Disuruh ulangi. Tunggu. Ulangi dulu. Ulangi di kelas. Nah, ada cuma ditutup gambarnya. Itu boleh. Apa itu? Wes lu tutupan. Ya, anak-anak saya ganti dulu dengan ini ya. Saya ganti dulu dengan saluran internetnya saya ganti dulu sebentar ya. Bentar. Suara itu nggak masuk. Suara ada. Tidur. Iya. Apa? Kamu enak sekali bicara apa? Gimana semain enggak? Gimana? Suaranya masih putus-putus? Masih. Masih putus-putus ya. Tunggu sebentar. Gimana? Masih putus-putus lagi? Ya, dari aku sendiri yang putus-putus jadi suaranya. Oh, punya sendiri yang putus-putus. Dari internetmu sendiri. Iya, coba yang lain gimana yang lain? Ditunjukkan dong wajahnya. Oke, saya sudah bisa lihat wajahnya Kenneth. Lancar sih. Jovan, ada yang lancar Bu, ada yang putus-putus.
Catherine, Nelson, Axel, Gwen, Elizabeth. Oke. Gimana? Masih putus-putus ya? Enggak, Bu. Enggak, ada yang enggak ya? Aku lancar. Oh ya, oke. Baik. Gini ya. Kita akan mulai pelajaran agama. Tadi sudah doakan. Nah, minta tolong yang itu yang sekarang agak banyak orang. Kalian boleh mute supaya suaranya orang-orang yang ada di Ini loh, apa? Halo, Bu Oni. Halo, ya hai. Entah karena sinyalnya atau entah karena kalian belum buka wajahnya. Saya minta kalian menjawab. Lagi enggak kelihatan. Oke. Sudah? Ini kok semuanya diem ya? Ini sinyal ini lagi. Ya. Oke. Nah, minggu lalu saya sudah memberikan kalian video pembelajaran. Video pembelajaran itu minggu lalu kita sudah masuk ke pelajaran ke-1C. Pelajaran 1C itu tentang bermain bersama teman. Ya, betul ya, bermain bersama teman. Sudah dilihat atau belum videonya? Jadi toh. Nah, anak-anak bermain bersama teman. Saya yakin kamu semua sudah atau kamu semua ya pernah merasakan yang namanya bermain bersama teman. Banyak permainan yang bisa kamu lakukan. Untuk anak laki-laki biasanya permainannya itu ya mobil-mobilan, ya main tembak-tembakan, yang seperti itu ya. Yang kalau perempuan itu biasanya main boneka-bonekaan gitu ya kan, main-main sama teman. Atau ketika kamu temenmu yang cowok cewek, yang rame-rame gitu biasanya main lari-larian gitu. Siapa yang pernah main lari-larian di sekolah? Ada yang pernah main lari-larian di sekolah bersama gitu ya, waktu istirahat? Ya. Oke ya. Ya, anak-anak, kalian bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa mendengar suara dengan jelas? Enggak. Bisa ya? Terus. Enggak. Bentar ya, Pak Pur masih buka kabelnya ya, tunggu dulu. Oke, anak bisa dengar suara saya dengan jelas? Iya. Ya.
Saudara, jangan bohong. Buka. Ah. Ya, tunggu ya. Tunggu ya, tunggu. Tunggu, ini sedang dibetulkan. Itu masih merah. Tadi pelajarannya kok pelajaran suara ini. Ada yang bisa selesai ya? Bisa. Bisa, ada yang bisa, ada yang enggak. Iya. Oke. Kita akan mulai pelajarannya ya. Silakan kalian siapkan grup. Kita akan mulai di halaman 11. Putus-putus. Putus datanya. Putus data anak-anak. Oke ya. Kita akan mulai di halaman 11. Nah, itu bermain bersama dengan teman. Nah, bermain bersama teman ada kegiatan yang menyenangkan. Saya pun suka bermain bersama dengan teman. Apalagi kan kalian senang bermain dengan teman. Banyak yang bisa kalian lakukan bersama dengan teman, ya. Kalau yang cewek main mobil, yang cewek main boneka, yang cowok main mobil-mobilan, main kejar-kejaran, ada yang main kejar-kejaran sama teman-temannya di sini ya kalau di sekolah ya. Ya. Oke, saya senang bisa dengar suara kalian. Nah, bermain itu yang atau saya tanya, bermain itu kegiatan yang baik atau tidak? Yang baik. Bermain itu Kegiatan yang kegiatan baik. baik. Iya, bermain kegiatan sama teman itu kegiatan yang baik. Asal kita lakukan dengan taktu, ya jangan terus main aja, nggak main terus. Nah itu malah jadi nggak baik. Jadi bermain itu baik, tapi dengan porsi atau dengan ukuran yang tepat. Kok saya nggak ada kerjaan, misalnya kalau pekerjaan semua sudah selesai. Nah, saya juga bermain, meskipun saya sudah ini, saya juga bermain. Kadang saya bermain bersama dengan teman. Tapi bermainnya sudah nggak kayak kalian, kejar-kejaran gitu, nggak kuat lagi saya. Ya, bermain dengan teman itu ya duduk-duduk bareng-bareng, ngobrol-ngobrol, ya main-main dengan teman. Kalau saya lakukan sendiri, biasanya saya permainan game. Ada game di HP saya, satu aja tapi
yang nggak banyak-banyak. Jadi orang itu Boni, semua orang pada dasarnya suka bermain. Boni, Iya. Ada apa? ayatnya Boni tadi putus-putus. Ini putus-putus ya. Tunggu. Aku juga putus-putus semuanya. Iya, putus-putus semuanya ya. Baru putus-putus. Ya ini putus-putus anak ya. Ini gimana ini ya jaringannya ini ya. Internetnya kita sendiri. Iya. Putus itu berarti dari internetnya kita sendiri. Dari internetnya sendiri. Oke. Kalian bisa dengar saya ya kan? Oke, ya ada yang ngomong ini Bu lewat video saja belajarnya. Ya, kita ini aja ya. Kita sedikit ya. Jadi intinya bermain itu menyenangkan dan bermain itu adalah sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang ya, untuk dengan bermain mengenal teman-teman. Dengan bermain kita bisa menjadi baik dengan teman-teman. Nah, kemudian dengan bermain juga kita bisa belajar banyak permainan yang dilakukan dengan porsi yang baik itu baik untuk diri kita, ya, baik untuk diri kita. Jadi kita sering bermain bersama dengan teman, tapi waktu ya, jangan bermain terus, harus belajar. Oke, saya mau ngajak kalian membahas dari pelajaran ini juga kita bertemu dengan dua orang tokoh penting dalam kitab suci, yaitu siapa? Daud dan siapa sahabatnya Daud? Jonathan. Jonathan. Ya, sahabatnya adalah Yonatan. Pintar. Yonatan itu adalah seorang prince. Dia adalah seorang anaknya. Sedangkan Daud itu adalah anak gembala. Anak gembala itu ya pekerjaannya itu mengurusi ternak, ya mengurusi domba-domba. Itu pekerjaannya Daud sebelum pada akhirnya Daud dipilih raja, dia adalah seorang gembala. Tapi dia bersahabat dengan anak raja. Ketika dia masih sama-sama muda, masih sama-sama kecil, nah mereka bersahabat. Persahabatan itu tidak mengenal kalau meskipun dia kaya, meskipun miskin, ya kita jadikan teman. Persahabatan itu seperti itu. Saling menolong, saling memberi, itu persahabatan. Di sini ada nggak yang punya sahabat? Di sini ada nggak yang punya sahabat? Ada. Teman dekat. Ada ya, ada yang punya teman dekat. Banyak teman dekatmu. Nah, saya punya banyak dekat saya itu hanya Suaranya putus-putus. Iya, gimana suaranya putus-putus ini? Nah, Ibu Oni minta maaf ya, Nak. Ini sudah saya lakukan ini, tapi ternyata kok nggak bisa. Saya sudah pakai kabel internet, ya. Tapi juga nggak bisa. Sudah pakai data juga nggak bisa, ya. Ya. Iya, sabar dulu ya, Nak ya. Putus lagi suaranya. Putus-putus ya suaranya ya. Sinyalnya jelek, aku internetmu sendiri. Iya, aduh. Mungkin internet ini soalnya dipakai sama semua orang di dunia ya. Sekarang karena lagi COVID, di semua orang ke internet ya, Nak ya. Soalnya nih sekolah kan guru. Iya. Nah, kalau sinyalnya jelek, kebanyakan guru kan online tuh. Bu ya, sebentar ya, Bu. Ini pindah dulu. Bu, ini pindah dulu.
Tunggu dulu ya. Stabil lagi. Gambar atau gambar sih? Bu Oni kalau ngomong di mute. Jangan di mute. Oh iya, sorry ya. Masih di mute. Kalian bisa mendengar saya dengan baik? Saya pindah ini ya ke tempatnya Bu Pivin. Bisa, puji Tuhan. Ya. Jadi, puji Tuhan ya. Dengar dengan jelas. Oke, puji Tuhan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah ngomong ya, kalau bermain bersama teman itu baik, tapi dilakukan dengan porsi yang tepat. Jadi jangan kita bermain tok ya, nggak belajar, bermain aja. Nah, itu yang nggak baik. Padahal bermain bersama teman itu kalau kita lakukan dengan tepat, nah itu bisa membuat kita semakin pandai karena kita juga belajar strategi dari teman kita. Misalnya nih main catur, kita juga belajar dari teman kita. Atau misalnya main mobil-mobilan, nah kamu pasti tahu, jadi tahu teknik yang baik ya kalau bersama dengan teman. Bermain bersama teman itu membuat kita menjadi lebih dekat dengan teman kita. Sama seperti Daud dan Yonatan. Mereka dulu juga sering bermain bersama-sama. Karena mereka bermain bersama-sama, hubungan mereka menjadi lebih dekat. Ya, masih putus-putus ya suaranya ya? Iya. Enggak. Aku sendiri. Masih putus. Soalnya internetku jelek. Oh iya, nggak apa-apa, udah ya. Nah, sekarang Bu Oni mau ngajak kalian untuk membahas jamrut. Ya, membahas jamrut di halaman 13. Buka halaman jamrut halaman 13 yuk, dibuka yuk. Jamrut halaman 13. Bu Oni share screen aja ya. Oke, saya share screen ya. Ya, oke, yuk kita buka. Kita membahas yang pelajaran 1C. 1C halaman 13 ya. 1C ya. Pembelajaran 1C. Ya, bisa melihat? Bisa lihat dengan jelas? Bisa ya? Halaman 13. Kita akan mulai dari Romawi 1. Bu Oni. Ya? Itu nomor 3 itu tradisional, internasional apa bedanya? Nah, nanti kita belajar ya. Nanti. Ya, nanti kita bahas bersama. Sekarang nomor ya, yang Romawi 1, nomor 1 bagian ABC ya, bagian pilihan ganda ya. Ya, oke. Bermain bersama teman di sekolah dilakukan pada saat apa ya? Pada saat
Bu, putus lagi. Iya, putus-putus ya. Nomor 1 jawabannya C. Iya, gimana ini nak putus-putus ini ya? Nomor 2 jawabannya Ya. A. Tapi kamu bisa melihat jawabannya nggak? Bisa lihat jawabannya nggak, nak? Bisa. Bisa. A jawabannya. Bisa, nggak apa-apa, oke. Nggak apa-apa, ya. Sekarang nomor 2. Dalam mengikuti permainan, semua aturan tidak boleh titik-titik. Kalau orang main itu ada aturannya. Jadi kalau aturan permainan tidak boleh diapakan? Dilanggar. Nah, dilanggar. Nggak boleh. Kalau dilanggar, itu namanya namanya apa? Curang. Ya, good. Nah, nomor 3. Ini termasuk permainan titik-titik. Nah, tradisional itu yang zaman dulu. Ya. Tradisional itu permainan zaman dulu. Tradisional. Kalau permainan internasional itu permainan yang seluruh dunia tahu. Ya, ada permainan yang seluruh dunia tahu. Ada permainan yang internasional itu semua orang pasti tahu. Dan peraturannya di mana-mana sama. Yaitu contohnya sepak bola. Siapa yang pernah nonton sepak bola? Siapa yang pernah nonton sepak bola? Nah, permainan sepak bola itu adalah permainan internasional karena seluruh dunia itu peraturannya sama. Ya, kalau mau masukkan bola, halo, putus ya? Ya. Iya. Ya, putus ya. Heeh. Ya, ini tunggu. Ya. Oke, sebentar. Saya share screen lagi ya. Saya share screen. Ini sudah mulai bagus internetnya ya. Tunggu, sabar. Internet sudah mulai bagus, puji Tuhan. Saya sudah bisa lihat wajah kalian semua bergerak-gerak. Tadi ada yang diem. Ini sekarang bergerak semua. Puji Tuhan. Ya, tunggu dulu. Nah, kita ulangi. Tadi kita nomor berapa ya? Ya. Tiga ya. Langsung nomor 3 aja ya. Berarti langsung nomor 3 Romawi 1 ya? Iya. Oke. Baik. Jadi permainan internasional itu adalah permainan yang seluruh dunia itu tahu peraturannya. Dan peraturannya sama di mana-mana. Contohnya adalah sepak bola. Nah, kalau sepak bola itu semua orang di dunia ini juga tahu. Peraturannya ya begitu itu ya. Itu permainan, contoh permainan internasional. Nah, sekarang ada permainan yang tradisional ya. Tradisional sama tradisional ini berarti A sama C sama ya. Berarti nomor 3. Nomor 3 itu adalah permainan apa itu kalau digambar? Itu namanya congklak ya. Nama permainannya adalah congklak. Atau dalam bahasa Jawa permainannya disebut dengan permainan dakon. Nah, kapan-kapan kalau kalian pergi ke perpustakaan di sekolah kita, di situ itu ada permainan congklak ya. Bu Twin punya itu permainannya ya. Permainannya seperti ini. Nah, ini bukunya ada ya. Nanti kalau kalian sudah masuk nanti dilihat ya supaya tahu. Ya, berarti nomor 3 itu jawabannya A dan C ya. Boleh A, boleh C. Oke. Ya. Nomor 4. Pokoknya A sama C. Iya, A dan C sama aja ya toh. Tradisional sama ya. Nomor 4. Dengan bermain dalam kelompok, kita dapat meningkatkan apa ya? Kalau bermain bersama-sama dalam kelompok itu kita dapat meningkatkan apa? A, kemenangan, kerukunan, C, kekalahan. Kerukunan, berarti jawabannya B, pinter. Mana nomor 5? Nomor 5 itu halaman berapa, nak ya? Nomor 5 halaman 4? 14. Ya, good. Halaman 14. Baca. Jawabannya B.
Iya, Nah, kan nomor 5. Tindakan anak yang curang dapat merugikan. Kalau orang curang merugikan siapa? Orang lain. Merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi diri sendiri juga dirugikan. Karena anak yang curang itu biasanya nggak disukai sama teman. Lah, kamu merugikan akhirnya nggak punya teman toh? Nah, merugikan teman juga. Nah, ini kayak yang digambar ini. Temennya akhirnya apa? Temennya akhirnya ya. kemenangan lawan Sekarang Romawi 2. Dan pertanyaan adalah jul kiri adalah jul kanan. Ibu menuliskan ya. Ya, Romawi 2. Sekarang nomor 1. Mengakui kemenangan lawan. Anak yang mau mengakui kalau main terus apa ternyata lawannya menang, terus wah kamu hebat, itu namanya apa? Namanya anak yang sportif. Bangga. Sportif. Ya, jawabannya sportif. F. Sportif itu mau mengakui kemenangan lawan. Nah, itu ya. Itu anak yang sportif. Sekarang yang nomor 2. Perasaan menjadi juara. Kalau jadi juara itu perasaannya gimana, Nak? Bangga. Bangga. Ya, bangga. C. C. Sudah. Bangga. Menjadi penonton dan pendukung pemain harus menjadi penonton dan pendukung pemain itu namanya B. Supporter. Supporter itu yang bagian teriak-teriak. Ya, contoh kalau misalnya lomba 17 Agustus nih ya, terus ada temanmu yang lagi lomba, terus kamu teriak-teriak. Ya, Kevin, 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 Kevin gitu ya. Keiko, Keiko, Keiko. Nah, itu namanya supporter. Nah, kalau kamu pernah nonton bola, kalau misalnya bolanya ditendang terus masuk ke gawang, itu orang-orang yang di sekitar stadion yang sedang menonton bola ngapain? Langsung ngapain? Teriak semua toh? Ya, itu namanya mereka disebut dengan apa? Supporter yang mendukung. Nah, itu supporter. Ya. Sekarang nomor 4. Permainan congklak. Permainan congklak yang tadi itu loh. Permainan congklak itu termasuk apa? Permainan apa ya congklak itu tadi? Tradisional. Permainan zaman dulu. Ya. Zaman saya waktu kecil itu permainannya itu. 5. Ya. Permainan futsal. Siapa yang pernah main futsal? Angkat tangan cowok ini biasanya. Ya. Permainan futsal itu adalah permainan yang dilakukan sendiri-sendiri atau rame-rame. Ya, permainan yang dilakukan rame-rame. Permainan yang dilakukan rame-rame namanya apa, Nak? Permainan beregu. Ya, beregu. Ya, nggak bisa futsal main sendiri, nggak enak ya. Nomor 5 itu berarti E. Ya, jawabannya E. Ya. Sudah ini? juga Romawi 3. Sambil dijawab loh ya. Sambil dijawab loh ya, jamrutnya loh ya. Oke? Sekarang nomor 1, Romawi 3. Dengan bermain bersama, hubungan antar teman semakin apa? Semakin dekat, semakin rukun, semakin akrab. Ya. Semakin akrab, semakin dekat ya. Atau semakin, nah ini atau ya garis miring, semakin apa? Dekat. Ditulis ya. Ditulis ya. Jangan lupa loh ya Romawi.
3 di sini ya. Tulis di sini. Ini. Ya. Apa buat ini tadi? Apa buat tadi? Oke. Sekarang nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2 yuk. Kalah atau menang dalam pertandingan merupakan hal yang titik-titik. Kalau kita main itu ya kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Jadi kalah atau menang adalah hal yang apa? Biasa. Nggak boleh terus kalah terus nangis langsung gini ya, nggak boleh. Atau kalah langsung marah-marah. Ya, nggak boleh ya. Kalau kalah atau menang itu harus tersenyum karena permainan, di dalam permainan kalah atau menang itu nggak boleh. Terus kamu menang, terus kamu sombong, kamu kalah ya, itu nggak boleh. Itu namanya sombong. Jadi kalah atau menang biasa. Kalau kalah nggak boleh nangis, nggak boleh marah. Kalau menang nggak boleh sombong ya. Oke. Sekarang nomor 3. Nomor 3. Bila menang dalam pertandingan, kita tidak boleh menjadi apa? Nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong apa? Sombong. Ya, siap. Ya, sekarang nomor 4. Nomor 4. Sebagai murid Yesus, bila bermain kita menghindari sikap apa ya? Kalau jadi murid Tuhan Yesus bermain itu nggak boleh apa? Curang. Oke, good. Curang. Sekarang nomor 5. Yonatan bersumpah akan bersahabat dengan siapa? Daud. Ya, Daud. Ini siapa ya yang mamanya mengajar di kelas ini ya? Yang mamanya juga mengajar. Kedengeran nggak? Ada mamanya yang mengajar ya. Boleh di-mute dulu aja nak, supaya suara mama nggak masuk ke sini ya. Nanti tangan ke atas, tangan ke samping, ke depan ya. Nanti kita ikut-ikutan nanti ya. Ya, ya di-mute ya. Boleh di-mute suaranya. Oke, sekarang Romawi 4. Romawi 4. Kita tulis di sini Romawi 4. Romawi 4 itu begini, tulisannya 4. Nah, nomor 1. Romawi 4 nomor 1. Sebutkan 2 contoh permainan yang disukai anak laki-laki. Coba ya, yang anak laki-laki. Kamu suka main apa sih? Sepak bola. Sepak bola. Oke. Kita sebutkan 2 ya. Mobil-mobilan sama sepak bola. Oke, itu pasti disukai sama cowok ya, mobil-mobilan sama cowok. Tembakan aja ya. Kita kasih bintang. Teong. Ya, kita kasih bintang. Kita tulis lagi. Yang pertama, anak laki-laki itu sudah pasti suka main sepak bola. Itu pasti cowok itu suka main sepak bola. Bu Oni aja cewek suka main sepak bola. Sepak bola. Iya. Bu Oni suka main sepak bola. Oh ya cowok. Lumayan juga main sepak bola dulu waktu kecil ya. Terus apa lagi selain itu? Main mobilan. Atau apa lagi? Kalau nggak mobil-mobilan biasanya cowok suka main ini. Robot ya. Main mobilan atau robot-robot. Tidak suka robot. Ya. Mainnya. Aku nggak suka robot sama mobil. Ya nggak suka robot nggak apa-apa. Tapi biasanya cowok suka robot ya. Ya, aku suka mobil-mobilan.
Suka main mobil-mobilan ya. Kamu punya mobil apa di rumah? Pasti punya itu. Yang pakai remote, tapi ada yang rusak, ada yang Mobil pakai remote. Bu ini pernah, Bu ini punya 3 mobil di rumah, mobil-mobilan, mobil Hot Wheels. Ya, buat mobil Hot Wheels itu yang kecil-kecil itu loh mobilnya. aku banyak. Ya, aku ngerti itu. Ya, saya suka main mobil Hot Wheels itu. Tapi saya cuma punya 3 di rumah. Ya, oke. Sekarang nomor 2. Bagaimana perasaanmu ketika bermain bersama teman? Kamu kalau main sama teman gimana perasaanmu? Senang. 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 Oke, sekarang nomor 3. Bahagia. Apa? Bahagia. Sekarang nomor 3. Apa saja manfaat bermain? Coba manfaatnya bermain apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan manfaat bermain? Apa saja manfaat bermain ya? Manfaat bermain itu ada, paling tidak itu ada 3. Cukup nggak ya ditulis di situ? Cukup lah, tulisannya kecil-kecil aja ya, nggak usah banyak-banyak ya. Nggak usah besar-besar tulisannya. Tunggu, saya hapus dulu bintangnya ini. Saya nggak bisa ngambil bintang. Akhirnya saya kenyang air. Apa? Morgan kenyang air. Kenyang air kenapa? Kamu minum air terus? Jangan banyak minum, nanti kamu kekenyangan, nanti perutmu meledak nanti. Dul, gitu ya. Oke. Yang pertama, bermain bersama teman itu dapat apa? Mengakrabkan. Pertemanan. Mengakrabkan pertemanan. Jadi akrab sama teman ya, mendekatkan teman ya, mendekatkan diri kita dengan teman. Tuh. Kemudian, apalagi bermain bersama teman itu dapat Hubungan dengan teman apa? Hubungan teman semakin rukun. Ya, itu berarti kita masukkan di ini ya, di bintang yang pertama ya, semakin rukun, semakin akrab, itu kita masukkan ke bintang yang pertama. Terus mari sampai nomor 4, kamu nomor berapa? Sudah sampai nomor 3. Diam aja. Morgan diam terus saya. Enggak ada mana jawab sendiri. Ya, yang kedua, bermain bersama teman. Bermain bersama teman itu dapat menyehatkan. Ya, karena kita bergerak, kita olahraga, ya toh, menyehatkan badan. Ya, badan menjadi sehat karena kita bermain-main bersama dengan teman. Ya, menyehatkan badan. Membahagiakan diri kita ya. Bermain bersama teman itu membahagiakan diri kita. Dan yang ketiga, bermain bersama teman itu membuat kita menjadi belajar hal-hal yang baru. Mengajari kita hal-hal yang baru. Mengajar kita hal-hal yang baru ya. Atau kita bisa belajar strategi permainan ya. Kita jadi belajar sama teman kita, jadi kita belajar strategi baru. Oh, kalau main ini caranya harus begini supaya menang. Ya, kalau main congklak caranya seperti ini supaya menang. Oh, kalau main kejar-kejaran supaya menang harus bagaimana? Ya,
Jadi kita bisa belajar banyak hal ketika kita bermain bersama dengan teman. Daripada kalau kita main sendirian, ya nggak tahu ya. Nah. Saya tunggu kok ya, saya tunggu, tenang aja, saya tunggu. Yang selesai. Sekarang nomor 4. Apa saja yang diberikan Yonatan kepada Daud? Ikat pinggang. Nah, ada berapa ya? Ada, kalau nggak salah itu ada 4 atau 5. Ya, yang pertama adalah ikat pinggang. Oke. Ikat pinggang. Soma. Pedang. Karena mereka itu cowok, permainannya seperti itu ya. Kemudian baju. Baju apa? Baju apa? Baju perang ya. Tapi itu kenapa tetap salah? Ya. Sama aja, kalau mau dibolak-balik juga sama aja, boleh. Baju perang, ya. Baju dan tembak panah. Baju perang dan tembak tanah. Tembak panah. Iya, panah. Iya, ya. Pakaian perang, pedang, busur dan ikat pinggang. Ya, sekarang panah dan panahnya ini ya. Ikat pinggang, pedang, baju perang, panah. Nih, ya. Bukan baju perang. Baju Apa? besi. Apa? Baju besi. Baju besi. Ya, baju perang itu baju besi itu loh, baju yang dari besi itu buat perang. Itu nanti kalau di pedang begini mental pedangnya ya, nggak kena badannya ya, itu baju perang ya, atau baju besi ya. Panah. Ini ya. Gamloro omahe Meli tapi kok gamloro nomor F mang iku jenenge kok Cimelani. Jenenge Meli ta jenenge sapa? Panah. Panah bersama dengan apanya? Panah itu bersama dengan busur. Ya, panah bersama dengan busurnya. Nah, jadi mana yang namanya panah, mana yang namanya busur? Ini loh saya gambarkan ya, Ini nanti saya hapus tapi ya. Nah, ini coba kamu lihat. Yang ini. Yang begini, ini namanya panah. Ya, terus ini ada bulu-bulunya ya, atau biasanya ada bulu-bulunya. Ya, ada bulu-bulunya. Ya, yang ini namanya apa, Nak? Yang ini namanya panah, ya. Panah. Ini namanya panah. Kalau busur itu yang mana? Kalau busur itu yang melengkung itu loh. Yang tempat panahnya ditaruh itu loh. Nah, kalau busur yang mana? Busur itu yang ini loh. Terus ini ada karetnya di sini. Nah, pernah lihat ya? Jadi panahnya, ini busurnya. Nah, jadi kalau panah sama busur ini nanti kalau misalnya busurnya itu kalau misalnya busurnya ditarik sama panahnya, ya, busurnya ditarik sama panahnya itu gini. Nah, panahnya di sini. Ya, kayak gini ya. Ini yang ada bulu-bulu ayamnya tadi. Nah, alatnya ini yang melengkung ini namanya apa? Alat yang melengkung ini namanya busur ya. Busur. Kalau panah itu yang ini aja ya. Kalau panah itu yang lurus itu aja ya. Busur.
Ya. Tahu ya? Jadi mana busur, mana panah, tahu ya? Kalau busur itu yang ini, yang melengkung itu. Kalau panah itu yang ini. Oke ya? Sudah ngerti? Ya. Oke, ya, jadi itu busur panah. Ini saya hapus. Ya, dihapus aja cepet. Shut, 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 gitu ya. Ayo, jangan ikut menghapus. Loh, ini jadi ikut kehapus ya. Andu. Jadi ikut kehapus ini, ada yang menghapus ya? Oh. Bisa. Aku udah selesai. Belum menerima. Soalnya teman-temanku juga belum menerima. Bentar ya, bentar. Oh iya, sorry, saya yang hapus ini ya. Oke, gini nggak apa-apa ya? Oh iya, kehapus enak ya? Jawabannya. Gini aja ya. Oke, ya. Oke, kita sekarang kerjakan nomor 4. Ya. Nomor 4. Nomor 4 itu Pinggang. ya. Kehapus tadi ya. Hapus, nah sudah. Tadi kehapus ya itu ya. Oh iya betul. Ketapel kan dikasih ke kan? Ketapel enggak nak? Ya. Tapi di Alkitab ketapel ada. Di Alkitab ada ya. Oh ya. Iya. Apa? Boleh kamu masukkan aja. Udah. Sudah habis aku. Oke, sekarang nomor 5 ya. Nomor 5. Nomor 5. Sikap seperti apa yang dimiliki seorang sahabat? Sahabat itu bagaimana sih? Jujur, sahabat itu ya. Seorang sahabat itu yang pertama ini selain jujur ya, selalu setia menemani. Itu sahabat. Terus sahabat itu selalu mau menegur jika sahabatnya berbuat salah. Nah, jadi seorang sahabat itu selalu setia menemani kita. Dan juga kalau seandainya kita salah, kalau saya salah, teman saya itu harus mau ngasih tahu saya, hei kamu tuh salah, yang benar itu ini, ya nggak boleh. Jadi kalau ada teman yang salah, sebagai sahabat, kita harus mau menegur. Jangan takut. Kalau memang teman kita salah, harus dikasih tahu. Jadi kita tidak boleh membiarkan teman kita berbuat jahat. Kita tidak boleh membiarkan teman kita berbuat salah. Itu sahabat yang baik ya. Sahabat yang baik selalu memberitahu temannya sesuatu yang baik gitu ya. Jadi kamu tulis. Untuk yang nomor 4 kamu tambahkan boleh. Kalau kamu mau menambahkan ketapel boleh. Ya, boleh ditambahkan. Halo. Putus-putus ya? Pak Amit ya, Pak? Iya. Nah, muncul lagi. Muncul lagi ya? Tadi kamu belum selesai ya? Belum. Aku udah. Belum selesai. Belum. Yang nomor 5, apa? Tadi kita selesai sampai nomor 5 tadi ya kan? Nomor 4 sudah selesai kan? Sebelum nomor 5. Ya, nomor 5. Nomor 5. Menegur jika
sahabat berbuat salah. Oh ya, yang pertama sahabat itu selalu apa? Selalu setia menemani. Oke, ya. Sahabat selalu setia menemani. Sahabat selalu. Saya masih belum. Iya, siapa tadi yang sudah? Yang sudah tadi siapa? Nomor 5. Jawabannya selalu setia menemani dan sahabat itu selalu apa? Kok sinyalnya hilang? Apa? Mau menegur jika sahabatnya berbuat salah. Sudah. Jadi kalau ada teman kita yang berbuat salah, nggak boleh kita biarkan aja. Kalau kita biarkan, itu artinya kita membiarkan teman kita menjadi orang jahat. Ya. Kalau kamu juga, kalau misalnya kamu ditegur sama temanmu, hei jangan gitu, berarti kamu juga harus mau mendengarkan temanmu. Supaya apa? Kita tidak menjadi anak nakal atau kita tidak menjadi orang jahat. Ya. Oke ya. Jadi kalau kita berteman itu harus mau ditegur. Jadi kalau kita salah ya harus mau ditegur sama teman. Kalau kita tahu ada teman yang berbuat salah, kita juga harus mau menegur teman. Ya, tuh. Jadi kalau bermain bersama teman tidak boleh curang. Itu adalah ciri-ciri pengikut Tuhan Yesus. Kalau pengikutnya Tuhan Yesus, kalau murid-muridnya Tuhan Yesus bermain curang, berarti sudah wes, itu bukan muridnya Tuhan Yesus. Ya, jadi kita nggak boleh curang pada saat kita bermain. Nah, anak-anak, pembelajaran 1C saya cukupkan. Ya, pembelajaran 1C saya cukupkan. Nanti sebentar lagi kita mau apa ya? Sebentar lagi mau apa? Setelah ini kita mau apa? Setelah ini kita mau ulangan. Ulangan pembelajaran berapa, Nak? 1A dan 1B ya. Pembelajaran 1A dan 1B. Ulangannya itu adalah ulangan yang lewat Google Form seperti biasanya. Selesai. Jawabannya langsung masuk ke saya ya. Jadi kalian langsung akan tahu nilainya berapa ya. Oke. Ini kerjakan. Setelah ini saya akan kirimkan link untuk ulangannya ya. Silakan diselesaikan dulu. Siapa yang belum selesai nomor 1 sampai nomor dari halaman 13 sampai halaman 15 ini siapa yang belum selesai? Ini sudah selesai. Sudah selesai ya. Pinter. Good. Sebentar lagi saya beri kamu waktu 10 menit ya. Sebentar lagi saya beri waktu 10 menit. Setelah itu saya akan memberikan soalnya lewat Vivin ya. Oke? Sudah. Siap untuk ulangan, nanti kamu belajar dulu setelah ini ya. Oke? Jadi Zoom-nya ini mau saya tutup. Zoom-nya ini saya tutup ya. Jangan dulu. Nomor 5 sudah selesai. Oh, jangan dulu. Oke, selesai soalnya ya. Tutup. Baca. Sampainya yang 4 jam. Boleh cilik on. Hah? Boleh cilik. Sudah selesai belum? Sudah selesai. Bentar. Ya. Adakah yang ketiga? Enggak, Pak. Selesai. Oke, selesai. Ya. Berarti sebentar lagi kita ulangan. Ya. Oke, saya kirimkan dulu ya linknya ya. Ini Zoom-nya saya tutup ya. Zoom-nya saya tutup, oke? Ya.
Belum ini kan cerita belum. Leonardo, jangan main-main. Ada namamu loh di situ. Mau. Jadi ada yang coret-coret ketahuan loh. Ya. Saya juga mau. Ya. Sudah ya. Sudah ada yang belum? Oke, ya. Sebentar lagi ulangan. Siap-siap dulu. Sambil menunggu soalnya kamu siap-siap dulu, oke? Oke. Sampai ketemu minggu depan ya. Sampai ketemu minggu depan untuk pelajaran 1D. Saya kirimkan nanti setelah ulangan ya. Hari ini saya kirimkan. Oke. Dah. Oke ya.